Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau sharing ke kalian terkait seminar proposal anak desain komunikasi visual di Universitas Negeri Padang. Nah, jadi alhamdulillah tadi aku baru selesai seminar proposal. Jadi itu hari Jumat 4 Desember 2020 ya. Jadi aku kasih tahu ini tuh aku ngeteknya hari Jumat 4 Desember 2020 dan aku mau sharing nih ke kalian terkait seminar proposal yang katanya horor banget gitu kan. Nah, gimana nih untuk seminar proposalnya anak DKV, apakah sehoror itu? So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video ini sampai habis. Oke. Pertama di sini aku mau ngasih tahu dulu. Aku mau ngasih tahu dulu terkait persiapan seminar proposal anak DKV UNP. Di sini pastiin proposal kita tuh udah siap ya. Jadi sebelum kita diseminarkan, pastiin proposal yang mau kita seminarkan itu udah siap, baik itu bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Nah, ini bisa dikonsultasikan sama pembimbing kita. Biasanya kalau emang kita udah siap, bakal langsung di ACC gitu sih, dibilang, ya udah kamu udah siap, ini udah bisa, maju ke seminar kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kalian harus menyiapkan berkas yang akan diajukan ke koordinator tugas akhir. Jadi kalau di UNP, khususnya di DKV, itu koordinator tugas akhir antara pendidikan seni rupa sama DKV itu beda kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang anak DKV, nanti ajuin seminarnya itu ke koordinator tugas akhir yang DKV. Nah, terkait berkas-berkasnya, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah proposalnya pastinya ya. Jadi itu di print, dimasukin ke dalam map ya. Terus yang kedua itu surat pernyataan keaslian naskah. Nah, dapatnya ini di mana Kak? Itu ada di buku panduan tugas akhir seni rupa. Jadi kalau misalnya kalian udah semester 5, biasanya kalian diwajibkan nih untuk beli buku itu. Terus itu ada LHS, ada KRS, historis nilai, dan bukti kalau misalkan kita tuh udah pernah bimbingan. Nah, seluruh data-data itu dimasukin ke dalam map, dan mapnya itu warna kuning, map kertas. Terus dikasih aja nama, udah kayak gitu aja. Nah, nanti setelah itu kita bakal disuruh nunggu selama sekitar 1 minggu gitu. Jadi aku 1 minggu atau 2 minggu ya kemarin, pokoknya aku disuruh nunggu gitu kan, karena nggak bisa sendiri gitu seminar proposalnya. Kenapa nggak bisa sendiri? Pertama itu juga untuk menghemat budget kayak gitu. Jadi makin rame kan makin enak patungannya, kata dosennya gitu. Jadi aku nunggu sekitar 1 atau 2 minggu untuk bisa ikut seminar proposal. Terus selanjutnya kita akan menyiapkan konsumsi. Nah, konsumsi ini jadi aku pas bisa nyiapin konsumsinya itu pas jadwalnya itu udah keluar. Nah, waktu itu tadi itu aku seminar itu berempat. Jadi itu ada angkatan 15, 16, dan 17. Jadi aku angkatan 17. Jadi aku sendiri angkatan 17 kayak gitu. Nah, di konsumsinya itu kita nyiapin apa aja? Pertama kita nyiapin nasi. Nasi itu untuk makan siang dosen. Kemudian kita nyiapin snack. Snack itu untuk pagi dan untuk siang. Karena memang seminar proposalnya itu dibagi atas 2 sesi. Jadi ada sesi pagi, ada sesi siang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itulah yang bikin yang bikin konsumsi. Terus kalau bisa pas nanti ngurusin konsumsinya ada teman kita yang bantu backup gitu. Jadi kita nanti pas di atas tuh udah kayak ya sibuk ngurusin PowerPoint-nya atau kita ngurusin bagian infokus. Pokoknya nanti kita tuh udah posisinya tuh udah di studio atas kayak gitu. Jadi seminar proposalnya itu kalau di DKV itu di studio atas kayak gitu. Kelima, pastiin kita udah nyiapin PowerPoint. Nah, terkait PowerPoint di sini aku mau kasih tahu ya ke kalian. Buat yang mau sempro, yang khusus anak DKV, berarti anak-anak 17, 16 mungkin masih, ya 16 juga masih ada. Terkait itu, untuk persiapan seminar proposalnya kita bisa untuk PPT-nya itu jangan terlalu banyak. Nah, untuk PowerPoint-nya itu jangan terlalu banyak gitu isinya. Misalkan teman-teman bikin latar belakang nih, nah itu jangan latar belakang semuanya diisi kayak gitu, jangan. Biasa aja kayak gitu. Misalkan aku tadi bikinnya itu terkait latar belakang. Latar belakang itu tentang ngasih masalahnya aja dikit. Terus nanti kita jelasin. Terus nanti gimana fokusnya, terus tujuannya gitu.
oh ya buat yang belum tahu, aku ngambil skripsi ya, jadi aku nggak ngambil TA, jadi aku ngambil skripsi kayak gitu. Jadi ada beberapa dosen yang sangat tidak ingin melihat PowerPoint kita tuh terlalu panjang atau terlalu rame kayak gitu. Apalagi kita anak desain, kita udah belajar layout juga kan. Nah kalau bisa itu tuh diterapin waktu kita bikin PowerPoint-nya. Jadi desain semenarik mungkin sih. Kalau aku simple-simple tapi tetap didesain kayak gitu. Karena menurut aku itu yang bagus gitu kalau misalkan PPT-nya didesain. Tapi yang minimalis aja, nggak usah yang heboh-heboh banget kayak gitu. Untuk PPT. Nah ada juga dosen yang PPT-nya itu bab 2-nya tuh nggak usah dibaca. Jadi langsung aja gitu. Jadi bab 2 tuh cuman baca judul besarnya, skip judul besar, terus langsung masuk ke bab 3 kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya waktu kita presentasi tuh usahakan kita tuh jelas kayak gitu. Jelasnya dalam artian apa? Yang kita jelasin latar belakangnya tuh gimana, masalahnya tuh apa, fokus penelitiannya apa, terus nanti batasannya tuh gimana, rumusannya gimana. Nah itu tuh harus jelas. Belum lagi nanti pas di metode penelitiannya tuh mau pakai metode penelitian apa, terus nanti lokasinya gimana, wawancaranya gimana, segala macam. Nah itu harus jelas. Jadi pas presentasi itu dijelas-jelasin aja sih, tapi nggak usah panjang-panjang banget, karena selama presentasi itu waktunya cuma 10 menit. Hanya bab 2 nggak dibaca, jadi presentasinya cuma 10 menit, maksimalkanlah waktu 10 menit itu. Nah kalau di DKVWNP yang aku tahu itu nggak ada yang namanya dosen penguji. Jadi waktu sempro itu namanya adalah dosen kontributor. Jadi dosen kontributor ini adalah dosen yang nanti akan ikut berkontribusi sama proposal yang udah kita buat. Dan jatuhnya seminar proposal itu nggak sehoror yang orang-orang sering ceritain gitu loh. Kalau nanti kita bakal banyak ditanyain terkait ini terkait itu, enggak. Malah tadi tuh aku ngerasa lebih banyak dapat masukan gitu sih. Harusnya seperti ini, kalau judulnya seperti itu harusnya seperti ini, pokoknya banyak banget. Dan tadi tuh aku ngerasa nggak ada ditanya, bener-bener nggak ada ditanya kayak gitu. Bener-bener itu tuh sesi kritik masukan gitu buat kita. Nah itu dia. Jadi aku pikir ya bagus juga ya kayak gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu cemas gitu loh waktu sempro kayak gitu. Dan ya aku tuh sering ngeliat TikTok gitu kan, dan orang bilang katanya kalau misalkan seminar proposal tuh nanti kita bakal dimarahin sama dosennya segala macam. Tapi ternyata nggak kayak gitu, nggak sehoror itu. Bener-bener kita tuh dikasih saran dan dikasih masukan, dan itu tuh sangat-sangat membantu untuk proposal yang akan kita buat gitu. Jadi buat teman-teman nih yang misalkan mau seminar proposal ya, nah itu tuh gak usah takut gitu. Kalau misalkan emang kita sendiri yang buat, kita paham kayak gitu. Ya harapannya ya semoga aja gitu sama kita kan. Ya tapi gak mungkin gitu. Soalnya ya mungkin setiap kampus tuh kebijakannya beda-beda kayak gitu. Cuman kalau di kampus aku, terkhusus yang DKV itu kayak gitu. Dan juga di DKV itu nggak ada ini loh, kalau misalkan mau seminar tuh kan ada, kalau di beberapa jurusan ada yang harus pernah mengikuti seminar proposal atau nonton orang ikut seminar proposal paling enggak 5 kali lah. Tapi kalau di DKV itu enggak kayak gitu. Jadi bisa langsung kita ikut seminar walaupun kita nggak pernah nontonin orang seminar. Tapi aku pribadi pernah nontonin orang seminar kayak gitu, tapi cuma 1 kali sih. Dan gimana ya, menegangkan waktu itu aku liatnya. Aku gak tahu kenapa waktu itu kayak menegangkan banget. Tapi pas giliran aku seminar gak semenegangkan itu. Biasa menegangkan. Oh iya, aku belum ngasih tahu ya kostum yang aku pakai tadi. Jadi tadi itu aku pakai jilbab hitam, terus baju putih, terus pakai rok hitam, terus pakai alma mater. Pakai alma mater UNP. Waktu aku presentasi pakai masker juga tadi. Karena COVID ya. Jadi aku bawa hand sanitizer juga gitu. Itu aja sih yang bisa aku sharing terkait seminar proposal. Kalau misalnya kalian mau lihat nih, aku kasih tunjuk ini guys, berkas aku tadi habis seminar nih. Kelihatan nggak sih? Siap. Coba kita fokusin ya. Ini yang nggak bisa aku coret-coret. Aduh ayam, astagfirullah. Terus ada ala-ala gitu kan. Terus ini aku juga mau nunjukin ini yang tadi hasil dari dosen kontributor ya. Ini dari, aduh nggak tahu ini nama dosennya soalnya nggak ada tulisannya.
Nah ini dia kayak gini guys. Nah nanti kalau misalkan kita udah mau seminar itu nanti kita bakal ngundang dosen kita tuh pakai map ini guys. Ini mapnya, kalian bisa lihat nih, boleh lihat ini mapnya. Nanti dalam mapnya tuh kayak gini. Nih, lihat nggak sih? Ini dalam mapnya nanti di sini tuh kalian selipin undangan, terus nanti kalian selipin pena, ya kalian harus kasih pena, boleh tinta hitam, boleh tinta biru, tapi jangan tinta merah. Penanya boleh pena standar aja dikasih, nggak apa-apa. Sini nanti ada jadwalnya. Terus ini nih hasil revisi tadi. Nih. Tuh di lingkar-lingkarin gitu, terus tuh banyak lipatan-lipatannya tuh yang kayak gini. Kalian bisa lihat ini map yang pertama, terus ini map yang kedua. Ini dari dosen kontributor nih kedua-duanya. Kalau dosen penguji aku belum ambil sih, mungkin nanti lah pas aku bimbingan nanti aku ambil ya. Nih lihat tuh ngapain sih aku kayak gitu. Ini pasti nggak kelihatan habis. Nah tuh digini-giniin tuh. Aduh. Tuh bener-bener tadi tuh nggak ada ini. Nah biar kelihatan. Tuh. Nah tuh. Bisa lihat kan. Pokoknya yang kayak gitu tuh. Kebanyakan tadi tuh yang kayak gitu. Jadi seminar proposal itu tidak sehoror yang pernah kita bayangkan atau tidak sehoror cerita orang-orang. Ya mungkin ini apa karena aku lagi beruntung aja kali ya, makanya gak horor. Gak tahu juga sih. Katanya yang lebih horor itu kompre, tapi aku nggak tahu apakah kompre bakal gimana gitu. Tapi tetap aja terlepas dari apapun itu persiapan kita lah yang harus kita matangkan kayak gitu. Pastiin kita paham sama teorinya, kita paham sama yang kita buat, latar belakang, tujuan, segala macam itu kita harus paham. Oke guys, mungkin itu aja sharing-sharing aku hari ini terkait seminar proposal. Semoga buat kalian yang lagi nyusun gitu kan bisa diperlancar, dipermudah segalanya kayak gitu kan, lancar sampai nanti kalian seminar proposal. Nah nanti aku juga bakal sharing terkait gimana sih rasanya kompre di DKV UNP terkait yang ngambil skripsi ya. Kalau misalkan TA dia nanti bakal ada karya, tapi aku bakal skripsi nih kayak gitu. Dan aku kalau misalkan ada kesempatan gitu aku bakal videoin biar teman-teman bisa lihat gimana suasana komprenya. Tadi tuh aku nggak bisa videoin karena nggak kepikiran, udah tegang, badannya udah dingin gitu. Habis pikir udah dingin banget tadi, tapi ternyata nggak sehoror itu dan alhamdulillah udah selesai. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah.